warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin menyampaikan kami dari Babinsa Desa Gunung Jaya, Koramil 11 Belik. Kami mendampingi tamu kita dari UNS Solo, Surakarta. Kemudian beliau Kolonel Edi Supriyadi dari Kemenhan, kemudian Ibu dari dosen UNS mau mengadakan penelitian minyak dilem. Kemudian para petani di sini nanti kami harapkan supaya sharing beliau-beliau untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan, misalnya ilmu tentang penanaman dilem, kemudian cocok pupuk apa, kemudian perminyakan nanti setelah diolah 1 kintal menjadi berapa liter begitu. Mohon para petani menyampaikan ke beliau-beliau. Demikian arahan dari kami Babinsa Desa Gunung Jaya. Matur nuwun. Terus niku mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mewakili dari masyarakat Desa Gunung Jaya, Duku Beringin Jaya, atas nama Ahmad Subuhi. Untuk beliau Pak RT untuk wilayah Duku Beringin Jaya, Bapak RT Selamat, dan ada lagi dari Bapak Saryono selaku petani juga Pak dari budidaya tanaman nilam. Di sini ada beberapa contoh yang bisa dikatakan nilam yang menghasilkan minyak, dan ada dua macam. Satunya ada nilam yang tidak menghasilkan minyak, ada lagi nilam yang menghasilkan minyak. Untuk contohnya yang seperti ini tadi Bu, ya. Sambil ini enggak Bang? Ini termasuk contoh nilam yang menghasilkan minyak. Iya. Jadi ada dua macam Bu, nilam yang tidak menghasilkan minyak itu dari jenisnya juga beda Bu. Terus dari baunya. Satu contoh kalau untuk jenis nilam yang menghasilkan minyak, daunnya tebal, terus enggak lebar, enggak tipis. Biasanya kalau yang tidak menghasilkan minyak itu daunnya melebar, terus tipis-tipis, terus agak berbulu. Begitu itu. Iya, yang tidak menghasilkan. Nilam liar itu nilam hutan namanya. Nilam liar. Nah, untuk mulai dari penanaman Bu, usia tanam sampai usia panen ya. Usia tanam maksimal untuk sampai usia panen berarti membutuhkan waktu 3 bulan Bu. 3 bulan. Untuk menghasilkan dari pembibitan minimal 1 kilo itu menghasilkan bibit 1 kilo itu menghasilkan sampai 10 kilo. 1 kilo bibit ini bisa menghasilkan 10 kilo basah kalau ditanam. Jadi perkiraannya kalau semuanya dengan ukuran luas lahan minimal 1000 meter itu bisa membutuhkan 2 kintal bibitan. 2 kintal bibit. Nah, untuk jenis minyaknya ya Bu, bervariasi tergantung dari kesuburannya juga. Kalau ini termasuk bagus Bu, karena daunnya lebat, makanya untuk menghasilkan minyak itu mencapai 2% per 1 kintal. Itu kita hitung terendahnya Bu. Hitung terendahnya itu minimal 1 kintal kering bisa mencapai hasil minyak 2 kilo atau 2 liter. 1 kintal mendapat 2 liter. 2 liter. Kita hitungnya 2% saja. 2%. Nah, kalau untuk lebih jelasnya di sini nanti akan diterangkan oleh penyulingnya. Ini biasa nyuling Bu dari Pak Saryono.
Jadi beliau itu sudah biasa untuk menyuling jenis nilam yang kering dalam takaran sekali masak 5 kintal, menghasilkan berapa kilo minyak, nanti akan dijelaskan. Untuk Bapak Saryono monggo dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dari UNS. Saya hormati. Saya mau menerangkan sedikit sepengetahuan saya. Nilam ini tergantung pada lokasi tanam. Lokasi tanam maksudnya kalau di tempat yang rindang itu banyak pohon itu mengurangi minyak. Jadi kita harus kalau bisa itu nanamnya di tempat yang terbuka, yang panas pokoknya. Lebih baik lagi itu kalau di sawah kan nggak ada lindungan gitu ya. Itu lebih bagus lagi minyaknya. Tapi kalau sekarang ini ya memang minimal itu 2% keluarnya. Tapi kalau di sawah itu kalau di daerah Bapak itu daerah Solo ya, itu lebih panas. Itu saya bisa 3% kalau di daerah Solo. Malahan. Iya. Terus airnya Iya. untuk pengairannya? Pengairannya kalau musim hujan kan kayak jagung, Bu. Oh, berarti pas musim hujan. Iya. Iya. Jadi kalau musim hujan nggak perlu kita siram. Kayak jagung aja gitu, udah ditanam, yang penting dipupuk udah. Kalau musim Kemarau. kemarau, Kalau musim kemarau kalau kita ada air bisa kita siram. Nah itu tingkat kesulitan dan kemudahannya Pak. Satu contoh Pak, tingkat kesulitannya untuk penanaman dari musim kemarau Bu ya, izin. Itu kesulitannya ini mudah kering Bu. Makanya kita cocoknya kalau untuk penanaman di musim penghujan. Makanya ini waktu kita tanam saja kita butuhnya bibit kan yang belum berakar seperti ini Bu. Oh, Ya. Gunting aja gini Pak. digunting-gunting Iya. di Nah, tek-tek ngoten gitu. Untuk Oke. panjang dari sekitaran Kepanjangannya ya. 50 cm seperti ini kita bisa bagi dua seperti ini Bu. Nah kalau musim hujan kita cukup di lahan kita tancapkan nanti gini Tumbuh. nanti tumbuh Bu. Nggak usah pakai akarnya. Nggak usah Oh, perlu nggak akar, usah. nanti tumbuh akar sendiri. Itu kering gini juga bisa tuh. Nggak bisa. Nggak bisa Bu. Oh, jadi Jadi harus basah. harus- metik ya. Harus metik Dari yang basah dari pohonnya basah. itu. Iya betul. Dari basah. Jadi dari basah terus langsung ditancap gitu ya. Iya. Betul. Kalau nunggu sampai kering nggak hidup. Nggak hidup Hidup. Pak. Udah nggak bisa akar ini kalau pupuknya kering. itu pupuknya apa Pak? Kalau untuk pupuknya lebih bagusnya kalau ada pupuk kandang. Pupuk kandang organik. Ya. Kompos. Letong. Oke. benar. Jadi kalau di Tegalan itu memang harus membutuhkan air ya Betul. untuk pengairan setiap hari atau berapa hari sekali Kak? Nggak usah Bu. Ini nggak usah perlu. Nggak usah tiap Satu hari. minggu lah ya. Ya 1 minggu sekali nggak apa-apa. Tapi Kalau syarat, sudah hidup. Kalau udah hidup. syarat ada air terus gitu. Ya. Sebenarnya sih nggak terlalu orang ini. Ini Juga juga tempatnya di kesulitannya hutan, cuma hutan. awal penanamannya saja Bu. Oh, Kalau sudah hidup, musim kemarau pun tetap hidup. Oh, Hidup. nggak ada, Mas. Oke. berarti Kalau Hidup. sudah hidup kemarau nggak ada hujan kayak gini nggak perlu Hidup. disiram hidup. Nggak perlu. hidup. Ya. berarti kan dari situ ya kacang Hidup. kacang tunggak kacang Ya. itu ya Iya, kacang iya, tahunan Jadi saya tuh kemarin pertama-tama saya beli bibit di Shopee. Nah, saya beli 100 biji, 100 Batang. bibit. Polybag ya. Sudah ada polybagnya. Oh iya. Ini polybag kecil-kecil ya, Bu. ya Kalau gitu datang sore saya sirami, pagi itu saya tilik itu sudah layu Wih, kering. layu. Ya. Oh. Berarti akar Makanya- belum siap gitu. Saya kan gini, waduh, ini sudah mau ada namanya mengajukan bahwa saya mau ngajar UKM. Ini Bu Suti UKM saya mau membina untuk menanam nilam. Lah kok bibit nilamnya mati gitu. Akhirnya saya ini Bu Suti kok di apa WA kelompok ya kelompok Oh, ini grup izin lah. Bu, apa lebih tepatnya gimana dan apa kita lihat lokasi yang terdekat saja, Ya, untuk oke. biar Boleh, tahu boleh. lebih realnya tanaman yang asli masih hidup seperti apa. Nah, Oke. ya, itu Gitu. Boleh. Monggo Mas. Oke. Ini apa kita mau syuting ya apa ini Iya, dulu Pak. sudah panen. Boleh gitu. Silakan. Mbak